tidaklah seorang wanita yang kedatangan tamu bulanan haid illa kana haiduha kafarah, kecuali haidnya ini jadi pelebur dosanya. Kecuali haidnya itu bisa jadi pelebur dosa-dosanya, lima madhamin dunubiha, dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadhalika iktifa'un bi'adamin niyah. Jadi kalau kita lagi puasa, ibu-ibu puasa, tiba-tiba datang bulan, entah udah zuhur, bahkan udah asar kok datang bulan, ya Allah, eman tinggal beberapa jam lagi. Terus gimana? Ya udah, niat untuk tidak berpuasa, tapi tidak wajib membatalkan. Karena dengan datangnya haid sendiri otomatis sudah batal puasanya. Jadi niat membatalkan puasa tanpa harus wajib makan minum saat itu juga gitu. Justru kita harus menjaga dan menghormati orang yang berpuasa untuk tidak makan minum sesukanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita bahwa untuk seorang wanita yang sedang yang wajib harus diketahui. Ini masih bab tentang hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslimah, seorang wanita. Bagaimana kita dalam bermuamalah? Ini juga penting, ibu-ibu. Kita bermuamalah artinya berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan saudara, entah baik yang sesama muslim maupun yang beda agama. Pertanyaannya, bagaimanakah sholat di tempat yang, maaf, ada orang yang memelihara anjing? Sering ketemu nggak kasus seperti ini? Karena yang suka memelihara anjing bukan hanya non-muslim. Orang beragama Islam pun banyak yang memelihara anjing. Pertanyaannya, bagaimana ibadah di tempat yang ada anjingnya? Ini penting dan kita harus tahu jawabannya. Karena kita setiap hari bisa jadi ketemu di mana saja, kapan saja. Baik di lingkungan kita tinggal maupun ketika kita main di tempat yang jauh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang cukup bagus bahwa solusi bila di rumah atau di tempat kita ingin melakukan ibadah, wabil khusus ibadah sholat, kok di dalamnya ada hewan anjing. Saya baca sedikit ya, takut salah. Sholat itu dikerjakan harus dalam keadaan apapun, dan ketika dikerjakan harus dalam keadaan suci, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, ini nggak bisa ditawar. Maka harus diketahui, ketika di rumah tersebut ada anjing, berdasarkan madhab Imam Syafi'i, ini sedikit serius ya, menurut beliau tidaklah sah sehingga wajib diulangi atau i'adah sholat lagi dengan menggunakan pakaian yang suci, tempat dan badan yang jelas sucinya, dipastikan sucinya dari najis tersebut. Ini menurut madhab Syafi'i. Jadi kalau kita sholat di tempat orang yang ngopenin anjing, kita ragu-ragu, ini jangan-jangan keramiknya dijilatin atau apa sajalah, namanya ngopenin anjing, semuanya bisa tersentuh oleh anjingnya gitu loh. Menurut Imam Syafi'i, ketika waktunya sholat, ya sholat. Terus bagaimana? Tapi tidak sah, karenanya harus i'adah, diulang lagi sholatnya ketika sudah menemukan tempat, pakaian, dan kondisi yang dipastikan kesuciannya. Ini penting dan ini jarang orang tahu. Maka perlu saya sampaikan di pengajian khusus ibu-ibu Majelis Taklim Khairul Razikin Fina Ilhami, walaupun lewat online ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dikomunikasikan ke teman-teman yang lain. Selanjutnya, bila rumah dan perangkat alat sholat yang digunakan di dalamnya belum dipastikan kesuciannya, maka
kita bisa melaksanakan sholat di masjid, musola, atau di tempat lain yang menggunakan pakaian yang suci, bisa dengan meminjam teman atau tetangga. Nah, rumah tersebut wajib dibersihkan dan disucikan sebisa mungkin. Itu solusinya, dengan cara yang tidak memberatkan tentunya. Bertahap, jangan langsung sekaligus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal yang ibu-ibu harus tahu, orang-orang muslimah. Ingin saya sampaikan di sini hal-hal yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan haid. Ini juga penting karena ternyata banyak orang yang belum paham hal-hal yang dilarang ketika dia dalam keadaan haid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga ada yang bertanya, apa saja sih yang dilarang oleh syariat, oleh hukum ketika seorang wanita dalam keadaan haid? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, sholat. Wanita yang sedang haid dilarang, bahkan haram kalau sholat. Yang harus diketahui begini, Bu, walaupun saya bukan orang perempuan, bukan wanita, tapi insya Allah saya paham karena istri saya wanita dan anak saya pun ada yang wanita. Sedikit banyak saya tahu, haid itu nggak selamanya misalnya 7 hari keluar terus darahnya, kan enggak kan, Bu? Ada selang-seling, ada keluar, ada bersih, ada keluar lagi, bersih lagi, sampai kemudian yang pertama hitam, kemudian agak marun, kemudian ngeflek kuning, sampai kemudian bersih. Nah, ketika ada selingan yang tidak keluar apa-apa, tapi ghalibnya biasanya 7 hari, yang bersih itu dihitung adalah dalam keadaan haid. Jangan kemudian bersih, kemudian mandi, kemudian sholat, habis sholat keluar lagi. Itu namanya main-main dalam ibadah, nggak boleh. Jadi levelnya orang dilarang sholat dalam keadaan haid itu adalah haram, nggak boleh, diharamkan untuk melakukan sholat. Begitu pula bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan. Udah waktu sholat duhur itu jam 12:02 sekarang, itu udah duhur. Sudah tengah 1 belum sholat duhur, bahkan udah jam 1 belum duhur. Giliran mau sholat, loh datang haid. Terus bagaimana? Nanti ketika sudah suci dari haidnya, maka sholat duhur yang tadi belum ditunaikan wajib hukumnya diqadha. Wajib hukumnya diqadha. Nah, ini banyak ibu-ibu yang kadang sudah ketinggalan mah udah aja lah, nggak usah diqadha-qadha lagi. Hutang tuh, adainullahi ahaqqun ayyuqda. Catat baik-baik, hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Nggak boleh digampangin hutang kok. Ya, nggak mengerjakan sholat karena sudah wayahnya sholat belum sempat sholat, keburu haid, itu namanya ninggal hutang. Bayar hutang hukumnya wajib, nggak boleh ditinggal, Bu. Nah, selanjutnya apa lagi? Berwudu atau mandi, dalam arti mandi wajib belum tuntas, itu nggak boleh. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang berwudu dan mandi jinabah. Belum tuntas kok jinabah, itu nggak boleh kecuali sudah tuntas. Maksudnya apa? Bahwa seorang yang sedang mendapatkan haid dan darah masih mengalir, lalu berniat untuk bersuci dari hadas besarnya dengan cara berwudu dan mandi jinabah, seolah-olah darah haidnya sudah selesai, padahal belum selesai, itu hukumnya haram, nggak boleh. Kalau belum tuntas, maka pastikan. Dan jangan cari ibu-ibu sendiri yang tahu cara untuk mengetahui tuntas atau belum, ya. Jangan nanya saya mah nggak punya yang buat ngetesnya sudah tuntas atau belum, ya. Itu wilayah mak-mak. Yang ketiga, dilarang berpuasa. Dilarang berpuasa. Wanita yang sedang mendapat haid atau lagi dapat nifas dilarang menjalankan puasa, dan untuk itu ia diwajibkan mengganti di hari yang lain. Nanti ada pertanyaan banyak biasanya kalau udah sampai di sini, Ustadz, kalau menyusui itu nanti kita wajib qadha atau bayar fidyah, gitu biasanya itu. Nah, gaduh itu biasanya. Mudah-mudahan nanti ketika ada tanya jawab, Ustadz cukup waktu untuk
ngejawab pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Saya lanjutkan. Yang dilarang orang yang lagi haid adalah tawaf. Seorang wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang melakukan tawaf. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang suci dari hadas besar dan kecil. Nah, jadi tawaf itu wajib dalam keadaan suci, nggak boleh dalam keadaan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu yang ketiga. Yang keempat itu tadi ya. Yang kelima sekarang. Yang kelima, tidak boleh menyentuh mushaf dan membawanya. Ini orang yang banyak bergaduh nih. Banyak sekali perbedaan pendapat dan orang sekarang carinya yang paling ringan. Dilarang menyentuh mushaf dan membawanya. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Al-Quran, mushaf Al-Qurannya itu dipegang harus dalam keadaan suci, nggak boleh dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Kemudian yang keenam, membaca atau melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ini perlu saya perinci ya, kecuali dalam hati atau doa zikir yang lafadznya memang diambil dari Al-Quran, itu boleh. Contoh, kita biasa baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa dan memang ada, itu bagian dari ayat Al-Quran. Biasa baca doa itu Ustadz, boleh dibaca, tapi niatnya zikir dan berdoa, bukan niat baca Al-Quran. Atau ibu-ibu biasa sebelum tidur baca Ismullahil A'zam, baca Falak bin Nas, baca ayat kursi. Niatnya doa dan zikir, jangan niatin baca Al-Quran. Kalau niat baca Al-Quran, jangan kau satu ayat kursi lagi panjang, bismillah doang, itu nggak boleh. Kalau niatnya baca Al-Quran, maka niatkannya adalah di dalam hati doa dan zikir kepada Allah. Jadi jangan kemudian, saya lagi haid, jadi nggak baca apa-apa, tidur aja. Oh, giliran tidur nanti mimpinya dikejar-kejar kucing ya. Jadi baca doa tetap. Yang ketujuh, masuk masjid. Ini juga banyak gaduh, banyak perbedaan karena kondisi masjid zaman dulu dengan kondisi masjid zaman sekarang itu beda. Masjid zaman dulu nggak ada yang lantai 2, 3 itu nggak ada. Masjid zaman dulu ya satu lantai aja. Nah, kemudian zaman sekarang masjid tuh satu lantai di bawah untuk ruang serbaguna, kadang disewa untuk perhelatan pernikahan. Betul Bu ya? Wadhalika iktifa'un bi'adamin niyah. Jadi kalau kita lagi puasa, ibu-ibu puasa, tiba-tiba datang bulan, entah udah zuhur, bahkan udah asar kok datang bulan, ya Allah, eman tinggal beberapa jam lagi. Terus gimana? Ya udah, niat untuk tidak berpuasa, tapi tidak wajib membatalkan.